Nah, baiklah, kita lanjutkan penjelasan untuk alternatif pengambilan keputusan taktis yang berikutnya, yaitu menerima atau menolak pesanan khusus ya. Menerima atau menolak pesanan khusus ini, contohnya kita biasanya memproduksi pada tingkat kapasitas produksi 500 unit ya, 500 unit. Nah, kemudian pada saat kita beroperasi pada saat kita beroperasi di 400 unit, ada masuk pesanan khusus dari pihak luar. Mereka ingin memberikan pesanan khusus, menawarkan pesanan khusus ke kita sebesar 100 unit. Ya, kita kan biasanya beroperasi di kapasitas standar 500, tapi suatu saat kita hanya mampu di 400. Nah, tidak ada salahnya kita menerima pesanan khusus dari orang luar 100 unit tadi, karena kita biasa di 500. Nah, seperti itu biasanya ceritanya ya. Tetapi biasanya pesanan tersebut menawarkan harga atau biaya produksi yang lebih murah ya. Biasanya kita menjual produk itu kalau produksi di kapasitas 500 hanya 10 rupiah atau 10 dolar. Tetapi permintaan khusus itu dia meminta, saya akan menawarkan pada Anda produk tersebut dengan kapasitas 100.000 tetapi harganya hanya 7 dolar misalnya, seperti itu. Nah, apakah kita akan menerima atau menolak? Nah, oleh sebab itu kita harus melakukan analisis cost and benefit ya, menguntungkan atau tidak, kan seperti itu langkah-langkah dari pengambilan keputusan taktis ya. Jadi ada masalah, kita sudah munculkan alternatif solusi masalahnya, menerima atau menolak, kemudian kita hitung ya. Untuk mengukur cost and benefit itu ada perhitungannya. Nah, contoh dalam Hansen Mount adalah seperti ini ya, kita buatkan tabel. Nah, disinilah kita mulai mengaplikasikan mana-mana biaya yang akan muncul sebagai biaya relevan, mana-mana pendapatan atau mana-mana item-item yang akan muncul sebagai item yang relevan. Bisa itu sebagai pendapatan, bisa itu sebagai biaya, kan seperti itu ya. Nah, nanti kita selisihkan. Selisih itu disebut dengan diferensial. Perbedaan dari pengambilan keputusan kita nanti. Jika kita menerima berapa keuntungan diferensial yang akan kita dapatkan nanti. Berarti nanti menerima dikurangi menolak. Kalau diferensialnya itu menolak, berarti selisihnya menolak dengan menerima. Seperti itu ya. Nah, di sini mana-mana yang akan menjadi relevan, item mana yang akan menjadi relevan jika kita menerima atau menolak pesanan khusus. Nah, kalau kita menerima tawaran dari luar, berarti nanti kita akan mendapatkan pendapatan penjualan. Ya, pendapatan penjualan itu akan ada kalau kita terima, akan tidak ada kalau kita tolak. Berarti berbeda ya. Berarti pendapatan itu menjadi relevan. Paham ya? Nah, berapa jumlahnya kita kalikan. Dia minta di harga 7 dolar. Dia menawarkan 100.000 unit. Berarti 7 kali 100.000, 700.000. Gampang ya, simpel. Kemudian mana lagi akan menjadi relevan? Kalau kita terima, berarti kita akan menambah 100 unit untuk memproduksi sesuai dengan pesanan ya. Kita butuh bahan baku, tenaga kerja, dan overhead variabel. Kenapa di sini tidak ada overhead tetap? Overhead tetap itu mau ada pesanan khusus atau tidak, dia akan tetap kita keluarkan sehingga dia tidak relevan. Jadi tidak dimasukkan ke dalam hitungan ya. Nah, untuk bahan baku langsung kita sesuaikan berapa biaya per unit yang kita sudah biasa keluarkan untuk memproduksi sesuai standar. Oh, ternyata 2 dolar, 1 dolar, 3 dolar. Berapa jumlah yang diminta? 100.000. Kalikan 2 ke 100, kalikan 1 ke 100, kalikan 3 ke 100 ya. Kita totalkan semuanya ada 600.000. Nah, 700 dikurangi 600, kita masih punya keuntungan sebesar 100.000. Nah, karena masih ada selisih positif, ya, diferensialnya menjadi positif 100, sehingga kita sebaiknya mengambil keputusan untuk menerima pesanan khusus tersebut. Seperti itu. Sejauh ini, apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Baiklah, kita sampai kepada perhitungan. Apakah menguntungkan bagi perusahaan jika dia memproses lebih lanjut atau tidak? Ya, sebagaimana tadi sudah dijelaskan materinya bahwa memproses lebih lanjut ini muncul karena ada penawaran dari
sebuah perusahaan besar juga, ya. Apakah tadi produk kita itu mau diolah lebih lanjut supaya nanti bernilai tambah, bernilai jual lebih tinggi. Kita buktikan dengan perhitungannya, ya. Nah, untuk memproses lebih lanjut dan menjual, kita punya dua alternatif ini ya. Nah, di dalam memproses lebih lanjut atau menjual, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita akan menganalisis item-item yang relevan. Ya, apa saja yang akan menjadi relevan? Kalau kita menjual begitu saja, apakah berbeda pendapatan kita jika dibandingkan dengan memproses lebih lanjut? Ternyata berbeda. Kalau kita jual begitu saja apel B tadi, kita hanya mendapatkan pendapatan penjualan 150. Kalau diproses lebih lanjut itu 450. Ya, berarti pendapatan ini menjadi relevan. Nah, sudah kita dapatkan belum? Belum. Berarti dia kan sesuatu yang kita dapat masa depan jika keputusan itu kita ambil. Nah, dari mana angka 450, angka 150? Nah, 450 itu kita lihat tadi. Dia, mana angka di atas? Nah, apel B itu tadi berapa hasilnya? 500 kaleng. 0,4 kemudian 0,4 per pon. 0,4 per pon nih 1, nih. Dia dapat berapa kantong tadi? 5. Tadi mana ya? Oh, ini. Harganya itu akan menjadi 0,75 per kaleng ya. Kalau kita memproses lebih lanjut, harganya itu menjadi 0,75 per kaleng. 0,75 kita kalikan dengan 500 kaleng. 375. Taruh dulu 375. Tadi angkanya berapa? 450 ya. 450 atau oh, tunggu. Oh, ini 125. Tunggu tadi 0,9 dikali 500 ya. Nih, kalau apel itu diproses lebih lanjut, ya, apel tadi diproses lebih lanjut, maka dia bisa menjual dengan harga 0,9 per kaleng. Hasilnya 500 kaleng. Ya, saus yang tadi itu untuk membuat pie apple ada 500. Berarti 0,9 dikali 500 itu 450, ya benar? 450 kalau kita proses lebih lanjut. Kalau kita jual biasa, nah ini, kalau kita jual biasa, berarti harganya itu ukuran kantongnya 120, ya, ukuran kantongnya itu 120. 120 tadi kita kalikan dengan harganya 1,25, hasilnya 150. Paham? Sampai di sini mengerti? Bisa ya? Nah, berarti kalau kita proses lebih lanjut, kita lihat keterangannya di atas ya, kalau dia diproses lebih lanjut akan ada biaya pemrosesan. Nah, sehingga harga yang pantas untuk dijual ke customer itu hanya 0,9. Hasil pengolahan itu akan menghasilkan produknya sebanyak 500 kaleng. Sehingga 500 kali 0,9, 450 pendapatan penjualan kita ya. Sementara kalau apel tadi tidak kita proses lebih lanjut, kita jual begitu saja, ya, kita hanya mendapatkan 120 kantong. Harga per kantongnya itu hanya 1,25. Berarti 120 kita kalikan 1,25 menjadi 150. Jauh berbeda pendapatannya ya. Lebih maksimal pendapatan untuk memproses lebih lanjut. Nah, berikutnya muncul biaya relevan, yakni biaya pemrosesan. Kalau kita memproses lebih lanjut, otomatis muncul biaya. Kalau kita tidak memproses lebih lanjut, berarti kita tidak memerlukan biaya pemrosesan, ya, berarti biaya pemrosesan lebih lanjut merupakan biaya relevan. 120 dari mana? Ini ya, kalau kita proses itu akan mengeluarkan biaya sebesar 120. Nah, ini menjual biaya pemrosesan. Mana tadi biaya pemrosesan?
Biasanya biaya pemrosesan itu langsung diketahui ya. 120. Nah, kemudian kita selisihkan yang 120, berarti keuntungan untuk proses lebih lanjut itu sebesar 330, 450 kurang 120. Kalau kita hanya menjual biasa saja, keuntungannya hanya sebesar 150. Berarti kalau kita memproses lebih lanjut, kita akan mendapatkan tambahan pendapatan sebesar 180. Ya, seperti itu. Sehingga sebaiknya kita lakukan pemprosesan lebih lanjut. Nah, itu aja. Ada pertanyaan silahkan. Ya, sampai di sini kalau ada pertanyaan silahkan. Ibu,